Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di program World of Muslim bersama aku Ame Stefan dan Buse. Oke guys, sekarang kita lagi ada di kompleks Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih dan di sampingnya ini ada kuburannya. Nah, kalian pasti udah pada kenal ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu siapa? Beliau adalah sang penakluk Konstantinopel atau yang sekarang dikenal sebagai Istanbul. Nah, hari ini aku pengen ngajak kalian ziarah ke dalam kuburannya, sekalian juga cobain satu makanan yang terkenal banget di sini. Nah, ikutin kita sampai habis ya, guys. Oke guys, ini kita lagi di jalan dan kita ketemu penjual roti kayak gini ya, penjual roti simit namanya. Jadi kalau misalnya di Turki itu rata-rata street foodnya yang paling banyak aku lihat, yang paling banyak temuin tuh penjual roti kayak gini guys. Dan nggak banyak kayak di Indonesia ya kalau soal street food di Turki ini. Nah ini masih pagi-pagi dan orang-orang Turki tuh biasanya kalau pagi sarapannya nggak makan nasi gitu. Jadi kalian nggak akan pernah nemuin bubur ayam, nasi goreng, kue-kue manis gitu pagi-pagi itu nggak ada guys. Mereka biasanya makan roti, namanya roti simit atau roti poğaça. Iya. Nah kenapa sih orang Turki? Karena budaya kita, karena dari zaman dulu sampai sekarang ada budaya roti, juga budaya Arab juga kita ada sedikit campur budaya kita. Jadi nasinya cuma dimakan siang atau makanan malam. Di sarapan kamu nggak bisa menemukan di sini orang Turki makan nasi. Kalau misalnya orang Turki pagi makan nasi gimana? Kita juga kultur shock saya. Soalnya langsung berat-berat gitu ya makannya ya. Kayaknya ini kayak makanan siang, kenapa kita makan di pagi hari? Jadi emang beda kultur ya guys, beda budaya gitu. Mungkin lebih mendekati kayak Eropa di sini ya makannya. Dan terus bukan cuma penjual street food ini doang, di sana juga ada toko roti gitu yang itu tuh dari pemerintah sini dan biasanya harganya lebih murah ya dari penjual street food kayak gini. Itu di sana toko itu banyak banget ya jualan-jualan roti gitu. Oke guys, Buse pengen beli namanya Altun Corek ya? Altun corek. Ini. Di sini ada anggur sama beberapa kacang. Jadi sarapan kita suka banget makan ini. Oke guys, jadi ini dia ya, namanya apa tadi? Corek, altun corek kita bilang. Altun coreknya ya. Dan Karena biasanya ini warnanya kayak kuning, kita bilang altun, emas. Oh, coba ya kita cobain rasanya gimana. Wadidaw. Ini dia guys, dalamnya kayak gini. Iya ya, ada campuran kayak kismisnya gitu di dalam. Kita cobain ya guys, sambil duduk yuk. Oke guys, ini dia, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras ya. Aku suka. Kenapa suka yang keras-keras? Roti biasa juga keras, tapi ini lebih manis. Bener-bener. Sebenarnya ini kayak rasanya roti biasa ya. Tapi bedanya dalamnya aja ada ya. Anggurnya, ada kacang-kacangnya. Harganya tadi 3 lira alias 2.500-an. Ini cocok dimakan sama susu. Soalnya ini kan keras ya, jadi bisa dicocolin gitu ke susu hangat. Jadi lebih empuk. Lihat, ada Jepang Pazarı. Jepang Pazar. Jepang. Pasar Jepang nama tokonya. Kenapa sih dinamain Jepang? Karena orang Jepang selalu buat barang-barang yang murah, kualitasnya lebih kurang, tapi barang-barangnya murah. Jadi untuk pasar-pasar yang murah, kita bernama dengan Jepang Pazar, pasar Jepang gitu, toko Jepang. Oh, Iya, di sini benar. guys. Di Turki, Jepang terkenal kayak barang-barang Cina gitu, murah tapi kualitasnya lebih rendah dari biasanya. Kalau misalnya di Indonesia kan terkenal Jepang tuh justru kualitasnya bagus gitu ya. Kualitasnya kuat, harganya juga
lebih mahal gitu biasanya dari barang-barang Cina gitu. Cuma kalau di Turki nggak ada ya Cin pasar gitu, toko Cina Pasar gitu. nggak ada, tapi orang Turki sudah tahu Cina dan Jepang dua-duanya buat banyak barang-barang yang dengan harga murah. Oh, Tapi Jepang lebih terkenal. Jadi di Turki kita bilang Çin malı, Japon malı, herkes bunu kullanmalı. apa tuh artinya? Artinya barang-barang Cina, barang-barang Jepang, semua orang harus menggunakan. Waduh, karena mungkin harganya yang murah ya guys ya. Banget kalau perbandingan. Iya ya. Ini BTW kalau kita lihat barang-barang yang dijual di sini barang-barang perabotan rumah, sendal-sendal gitulah pokoknya ya. Sapu-sapu, semuanya bangku-bangku barang-barang plastik gitu kalau misalnya kita lihat. Uniknya nama tokonya Uz Japon artinya asli Jepang. Tapi kalau kita lihat nih merek sendal ini tulisannya Yerli Uretim artinya sendal ini dibuat di Turki, asli Turki nih mereknya. Bukan merek Jepang guys. Oke guys, sekarang aku lagi ada di distrik Fatih. Dan ini kita bisa lihat ya, di sini ada patung besar dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang lagi naik kuda. Dan di sampingnya ini ada tentara-tentaranya juga ya, yang menggunakan pakaian tentara Utsmani guys. Ini kayak taman gitu guys, dan ini luas banget tamannya. Cuma karena masih pagi, jadi orang-orang belum pada datang ke sini ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai di kompleks masjidnya. Ini dia masjidnya di belakang kita. Gede ya masjidnya ya? Gede banget. Gede banget. Tapi sebenarnya kalau mau dibandingin sama Masjid Blue Mosque Sultan Ahmed itu lebih besar Sultan Ahmed ya. Ini kayak lebih kecil gitu. Cuma ini juga tetap besar guys. Iya, sekitarnya kurang lebih sama. Nah, ini kalau misalnya mau kita lihat suhu hari ini tuh lebih dingin rasanya dari yang kemarin. Hari ini sekitar 8 derajat. Mungkin karena ini masih pagi ya. Iya, ini karena masih pagi. Kalau itu udah siang mungkin 13 derajat 13 lagi. derajat lagi ya. Oke guys, kita lanjut kelilingnya yuk. Oke guys, ini kita lagi ada di Fatih Square ya. Ini banyak banget orang-orang yang lalu lalang di sini. Emang di sini tuh jadi tempat yang enak banget ya buat nongkrong-nongkrong. Karena tempatnya ini syahdu guys, tenang banget. Meskipun banyak orang tapi ya nggak rusuh gitu. Nih, fakta uniknya sebenarnya di daerah sini tuh banyak banget orang Arab ya. Ya, bahkan nama tokonya juga bahasa Arab sekarang. Tapi zaman dulu bukan kayak gini. Ini setelah banyak orang sudah yang datang ke sini karena ada perang di negara mereka. Dengan waktu banyak orang Arab yang tinggal di sini untuk selamanya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini, wah, berasa kayak di semi-semi Arab gitu ya. Iya, benar banget. Oke guys, jadi di sekitar masjid ini tuh kita nemu banyak banget kucing ya. Banyak hewan di sini, banyak banget kucing, kucing yang tidur, duduk di bank. Oke guys, ini ada banyak banget ya kucing-kucing tuh, lihat nih. Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 di atas bangku, 10 lagi jalan di sana. Wah, banyak banget guys. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kucing yang kita temuin di sini. 18, 19. Aku yakin ada lebih dari 19 kucing dan pasti lebih banyak lagi. Soalnya kayaknya di sini tuh tempatnya kucing-kucing melahirkan ya. Dan kucing-kucingnya ini bukan kucing garong kayak di Indonesia guys. Kucingnya ini kayak tipikal-tipikal kucing yang bulunya lebat. Soft banget gitu kucingnya kalau misalnya dipegang.
Oke guys, sedikit tentang Masjid Sultan Fatih ini. Masjid ini dibangun pada kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Makanya memang nama beliau itu ditaruh menjadi nama masjid ini. Masjid ini tuh punya kompleks yang sangat besar ya. Misalnya kayak ada madrasah, tempat buat belajar gitu. Ada namanya Darushifa. Nah, ini semacam kayak rumah sakit gitu. Ada juga namanya Tabhane. Nah, ini tuh semacam kayak tempat persinggahan musafir ya. Mirip-mirip kayak Masjid Yeşil Jami yang ada di Bursa itu. Nah, cuma kan itu tempat persinggahan musafirnya itu dia ada di dalam masjidnya ya. Nah, kalau ini ada di sekitar masjidnya guys, bukan di dalam masjidnya. Ada juga namanya Hazire. Nah, ini tuh semacam kayak tempat peristirahatan untuk para ulama-ulama, ustadz-ustadz. Ada juga namanya Imaret. Nah, itu semacam kayak tempat pembagian makanan gratis gitu ya. Penduduk di sini tuh kayaknya makmur-makmur ya. Ada tempat tidur gratis, tempat makan gratis. Wah, Masya Allah banget. Selain itu ada juga perpustakaan dan pemandian umum. Nah, kalau misalnya kita lihat sampai sekarang nih, kayaknya yang masih aktif ini madrasahnya ya. Emang karena di sini tuh juga menjadi pusat menuntut ilmu agama yang ada di Istanbul ini. Nah, dulu nih masjid ini tuh karena emang banyak banget ya dikelilingi oleh tempat-tempat yang menjadi pusat ilmu dan pusat kegiatan di sini. Akhirnya ya masjid ini tuh jadi kayak city centernya gitu ya. Jadi kayak pusat kegiatannya orang-orang di sini. Selain itu juga di sini menjadi pusat kebudayaan, guys. Katanya sih dulu di atas bukit ini, di tempat ini ya yang dibangun masjidnya sekarang, itu ada gereja namanya Hawariyun Kilisesi. Nah, cuma karena emang gereja ini tuh udah rapuh ya, karena emang udah tua, akhirnya gereja ini diruntuhkan dan dibangun masjid ini, guys. Awalnya bentuk masjidnya itu nggak kayak yang sekarang ini guys. Dia tuh lebih pendek gitu ya masjidnya. Dan dia kelihatannya arsitekturnya itu lebih rapuh gitu. Dan masjid ini tuh karena sempat hancur berkali-kali ya. Di tahun 500-an dan tahun 700-an itu sempat hancur berkali-kali. Akhirnya bentuk dari masjid ini tuh diubah jadi bentuk finalnya yang sekarang ini guys. Oke guys, di pintu masuknya masjid ini ada wasiat dari Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Kita bisa baca setiap hari Jumat sebelum dilakukannya sholat Jumat itu harus dibacakan Al-Quran di masjid ini. Terus juga harus ada 20 orang yang membaca Al-Quran di masjid ini setelah sholat subuh. Terus juga ada setelah sholat subuh 20 orang harus membaca 70.000 kali kalimat tauhid. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam masjidnya yuk. Oke guys, kita udah ada di dalam masjidnya. Wah, ini masjidnya bagus banget ya. Luas, bagus, semuanya warna-warni. Besar banget, Masya Allah gitu. BTW masjid ini punya lampu yang banyak banget. Ini dulu guys, sebelum ditemukan lampu, ini mereka pakai lilin. Kalian ngebayangin gak guys, nyalain matiin lilinnya setiap hari itu kayak gimana? Wah, pasti banyak banget ya lilin-lilin yang dinyalakan dan dimatikan gitu. Dan mereka juga harus hati-hati ya, karena kan lilin itu kan bisa membuat kebakaran gitu. Apalagi kena kain gitu ya, di bawah ini kan kain ya, karpet gitu. Jadi kalau misalnya apinya jatuh ke bawah, itu bisa terjadi kebakaran, bahaya banget. Oke guys, jadi di dalam masjid ini di bagian belakangnya ini ada air yang bisa diminum ya. Ini guys. Dan kelihatannya ini tuh marmernya udah tua, alias ini tuh berarti udah ada sejak lama ya. Mungkin udah ratusan tahun gitu, bahkan mungkin sejak masjid ini didirikan air mineral ini udah ada gitu. Tapi mungkin bedanya kalau dulu itu nggak pakai mesin filter air kayak begini, kalau sekarang pakai mesin filter air kayak gini ya, karena emang mungkin air zaman dulu sama air zaman sekarang tuh beda gitu tingkat kebersihannya. Kita pengen cobain guys minum air ini. Aku BTW bawa botol. Aku pengen coba minum pakai botol ini. Kita cobain pakai ini ya guys. Biar lebih higienis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya air keran sih. Rasa air keran tapi yang difilter gitu. Tapi ya oke lah buat yang nggak bisa beli air minum ya. Bisa minum di sini habis sholat gitu. Di Turki ada fakta unik, kalian nggak bisa masuk masjidnya tanpa kaos kaki. Jadi harus pakai kaos kaki ya? Harus itu. Kenapa sih emangnya? Karena
Karena orang Turki percaya pertama kali itu gak bersih kalau gak pakai kaos kaki. Langsung injek karpet itu nggak bersih ya, Ya, itu kakinya gak langsung. bersih. Juga kedua, kita percaya kita lebih cepat sakit kalau gak pakai kaos kakinya. Ini 1 jam sebelum sholat Jumat, tapi udah banyak orang yang datang ya, lumayan ya. Cuma kalau misalnya kita lihat nih ya, yang datang ini kebanyakan kakek-kakek gitu. Anak-anak bundanya mungkin nanti ya, karena mungkin sekarang mereka masih beraktivitas gitu 1 jam sebelum Jumat. Biasanya kan kalau anak-anak muda datangnya waktu azan. Setelah azan. Bahkan ada yang setelah azan. Oke guys, jadi itu dia ya, Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah sekarang kita pengen ziarah ke kuburannya beliau. Dan kuburannya ini ada di depan masjidnya langsung. Ini dia guys kuburannya, bangunannya ini. Wah, kalau dilihat sekilas dari luar lumayan besar juga ya. Sebenarnya sultan-sultan itu dikuburkan di depan masjid mereka masing-masing gitu. Misalnya Sultan Ahmed itu dikuburin di depan Masjid Sultan Ahmed Blue Mosque. Sultan Murad kedua dikuburin di depan Masjid Sultan Murad yang ada di Bursa. Nah, begitu juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ini dikuburin di depan masjidnya beliau ya, di depan Masjid Fatih ini. Di masjidnya, ini kuburannya. Ayo kita masuk ke dalam yuk dan kita lihat gimana kuburan beliau. Jadi ini di belakang kuburan beliau, dan di sini kita bisa lihat ada banyak orang yang doa, baca Quran juga ada beberapa. Nah ini kalau dilihat kuburannya besar gini ya guys. Kalau misalnya aku ngelihat kuburannya beliau ini langsung teringat gitu ya, perjuangan beliau ketika menaklukkan Istanbul gitu. Gimana perjuangannya beliau, seberapa keras beliau berjuang untuk menaklukkan kota Konstantinopel dan menegakkan kalimat Islam gitu. Di sini ada tulisan El Surmeyinis, artinya jangan mengusapkan tangan ke kaca ini, karena emang beberapa orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan sultan itu, apalagi sultan-sultan yang terkenal itu pasti masih ada yang kayak ngusapin tangannya atau ya pokoknya hal-hal yang kayak gitu-gitulah yang sebenarnya tuh masuk ke perilaku syirik ya. Di depan kuburannya ini, di atasnya ini ada hadis tentang penaklukan Konstantinopel ya, yang berbunyi la tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu jaisu dzalik, yang artinya kalian akan menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin saat itu dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan itu. Dan di atas pintu keluarnya ini kita bisa ngelihat ada satu ayat Al-Quran yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap makhluk hidup akan merasakan kematian ya. Jadi ini tuh semacam pengingat untuk orang-orang yang berziarah di sini kalau kita semua ini akan meninggal. Oke guys, sedikit penjelasan tentang siapa itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Terkhusus buat teman-teman yang belum mengenal beliau ya. Nama asli beliau sebenarnya bukan Muhammad guys, tapi Mehmet. Nah ini sebenarnya nama dari bahasa Arab yang diubah ke bahasa Turki gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab namanya itu Muhammad gitu. Tapi kalau di Turki namanya jadi Mehmet. Misalnya aku nih namanya Ahmad, di Turki jadi Ahmet. Dan gelar Al-Fatih itu beliau dapatkan setelah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang dulu menjadi impian para sultan untuk bisa menaklukkan kota ini. Selain dapat gelar Al-Fatih, beliau juga mendapatkan gelar Abu Al-Futuh karena beliau berhasil melakukan penaklukan besar-besaran. Juga beliau mendapatkan gelar Abul Khairat karena beliau dikenal dengan kebaikan-kebaikannya. Kalian tahu nggak guys, beliau ini diangkat menjadi sultan ketika umurnya masih 12 tahun loh. Wah, masih dini banget kan? Cuma beliau sempat diturunkan dari tahta
sama bapaknya sendiri dan dinaikkan lagi ketika beliau sudah masuk umur dewasa awal. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Sang ayah, Sultan Murad II ini sangat memperhatikan kualitas pendidikan anak-anaknya ya, agar kelak menjadi pemimpin yang baik dan tangguh. Sultan Murad II menunjuk Syekh Ahmad Ibn Ismail, seorang yang paham sekali dengan Al-Quran, sebagai gurunya Sultan Muhammad ini. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini sejak kecil itu udah berhasil menghafalkan 30 juz. Masya Allah ya. Selain itu beliau juga mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, matematika, bahkan strategi perang. Emang Sultan Muhammad Al-Fatih ini disiapkan dari kecil untuk bisa menjadi pemimpin yang baik ya, dengan bimbingan para ulama gitu, sehingga beliau ini tetap berada di jalan yang benar. Di usia 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Beliau menyiapkan 4 juta pasukan untuk mengepung dari sisi barat dan sisi laut, dan pengepungan kota Konstantinopel ini terjadi selama 50 hari. Nah, ini nih yang mencatat sejarah nih. Pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ini berhasil menyeberangi kapal melalui jalur darat, guys. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka melakukan ini dalam waktu 1 malam loh. Kalian tahu berapa kapal yang diangkut? 70 kapal diangkat melalui jalur darat. Wah, Masya Allah ya, itu kapal gede, pasti berat banget. Dan gak kebayang sih, pasti ada tentara-tentara yang terluka ketika menyeberangi kapal itu karena keterbatasan waktu yang mereka punya gitu. Semoga para syahid di malam itu mendapatkan tempat yang terbaik ya sekarang. Amin. Sultan Muhammad Al-Fatih selama berkuasa dari tahun 1451 Masehi sampai 1484, beliau berhasil membangun 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 pemandian umum atau hammam. Tentunya pembangunan ini diratakan ya di berbagai wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Beliau ini juga emang dikenal sebagai ahli strategi militer, dan beliau juga dikenal menguasai 6 bahasa. Wah, emang pemimpin tuh harusnya begini ya, bisa menguasai banyak bahasa. Nah, beliau juga dikenal tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Wah, Masya Allah ya. Di akhir hayatnya, Sultan Muhammad Al-Fatih ini menderita sakit, tapi beliau nekat ikut pergi berjihad. Nah, di tengah peperangan ini, karena memang kondisinya yang sudah lemah, akhirnya beliau tidak terselamatkan lagi dan beliau wafat, guys. Beliau wafat pada umur 50 tahun dan berwasiat kepada keluarganya supaya Sultan Bayezid II anaknya menjadi penerusnya. Oke guys, jadi itu dia ya tentang Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, kuburannya beliau, dan biografi singkat beliau. Nah, sekarang kita pengen cobain satu makanan terkenal yang di sekitar sini, dan ini tempatnya deket banget ya dari masjid ini. Oke, kita cobain ya guys. Let's go. Oke guys, ini dia tokonya. Dan kalau misalnya kita beli satu porsinya ini 25 lira, 20 ribuan ya. Kita langsung beli aja guys. Iki. Let's go guys. Oke guys, kita udah beli kunefenya. Yeay. Dan ini BTW tempatnya di samping Masjid Fatih banget ya. Ini Masjid Fatih, di sini tokonya. Nah, ini biasanya ya, hari-hari biasa panjang banget antriannya karena emang orang-orang di sini tuh suka banget sama manisan ini. Karena harganya selain murah, rasanya juga enak, guys. Dan BTW, ini tuh bukan kayak kunefe Turki ya. Ini kayak kunefe Arab gitu, guys. Beda gitu. Devam et. Bitirdik. Bitir, biraz daha konuşsaydın ya. Ben de bir dilim alsaydım şöyle yani yeseydim olmaz mı? Çok güzel deseydim. Jadi pas aku ngomong tiba-tiba ada orang Turki yang datang dan pengen denger katanya bahasa Indonesia kayak gimana. Teşekkür ederiz. Lucu banget orangnya. Waktu datang ngeliatin aku. Dia bilang kamu lanjut berbicara, aku yang gigit satu dari manisannya. Oke guys, ya udah, karena emang udah gak sabar kita ngerasain rasanya ini kayak gimana. Kita langsung cobain aja guys. Let's go. Oke guys, ini dia kunefenya ya. Kita langsung aja santap karena emang enaknya pas hangat-hangat ya kunefe itu. Kalau pas hangat itu lebih enak. Jadi langsung aja kita santap. Lihat guys. Waduh. Keju mozzarellanya nih nakal banget ya, nggak mau lepas. Nah. Butuh bantuan. Udah. Sip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan sayang.
Beda banget dari rasa kunefe Turki kan. Iya. Ini rasanya lebih kayak kue. Kayak kue banget. Iya. Kayak kue dalamnya juga ada keju mozzarella gitu ya. Kayak revani yang di isinya ada keju. Ini mereka kayaknya pakai tepung jagung gitu loh kalau misalnya dilihat ya. Tepung jagung terus atasnya itu kayak digoreng, entah digoreng atau dimasukin ke oven ini. Di bawahnya dikasih air gula, di tengah-tengahnya dikasih keju mozzarella. Ya, ini kayaknya di oven, bukan digoreng. Dia punya tester sendiri menurutku. Biasanya kalau kunefe Turki itu ada crunchy-crunchy-nya gitu kan. Lebih crunchy, kayak baklava lagi. Juga kalau kunefe itu lebih manis. Ah ya benar-benar. Kalau bandingkan kunefe Turki lebih manis daripada. Kunefe Turki lebih manis ya. Ini kunefe Arab sih, kunefe Syam gitu. Kayaknya dari daerah Suriah gitu deh atau daerah Palestina. Juga lebih basah, lebih ada sirupnya. Benar. Kalau kunefe Turki itu lebih basah ya. Kalau ini dia lebih kering gitu guys, kayak kue keju sih sebenarnya. Cuma di sana tulisannya kunefe gitu. Iya benar. Jadi kalau khasnya manisan Arab itu dia nggak semanis manisan Turki. Aku pernah cobain beberapa kali manisan Arab. Justru menurutku yang lebih masuk ke mulut orang Indonesia itu manisan Arab loh. Bahkan zaitunnya ya, zaitun Arab itu aku pernah kan naik pesawat Arab Saudi gitu. Itu tuh dia zaitunnya tuh tawar, gak asin kayak Turki. Kayaknya Dan lebih enak banyak gitu. macam di zaitunnya. Ada yang tawar ya? Ada banyak. Aku belum pernah nemuin soalnya di market-market tuh biasanya zaitun asin gitu, zaitun Turki yang asin. Ya, yang biasanya kita suka yang paling asin, yang paling manis. Pantesan aja beda. Kalau orang Arab beda guys. Masya Allah guys, ini enak banget. Wow. Kasih tunjuk ke kamera sayang. Nih. Bismillah. Enak banget. Oke guys, alhamdulillah kunefe kita udah habis. 2 porsi kunefe kita makan. Gimana menurut kamu nih skornya? Ini enak, tapi kurang manis, jadi mungkin skor dari aku 8. 8 ya? Kalau dari aku 9 sih. Soalnya kurang kriuk-kriuk aja gitu dan kurang berair. Kurang menurutku. berair, ya kurang basah, juga kurang manis. Ya 8 aja. Iya. Tapi ini kan soal selera ya. Jadi mungkin teman-teman semua, setiap orang tuh seleranya beda-beda gitu. Bisa jadi teman-teman menilai ini 10, 7. Iya benar. Kalau menurutku 9, kalau menurut Busnya 8. Dan kalau misalnya kalian datang ke Istanbul dan jalan-jalan ke Masjid Fatih ini dan berziarah ke kuburan Sultan Muhammad Al-Fatih juga, kita saranin kalian jangan lupa buat beli kunefe ini ya guys. Iya, pasti coba. Nama tokonya Zain Tatlıları. Pas banget di samping Masjid Fatih. Oke guys, jadi itu dia episode kali ini. Gimana? Kalian suka nggak? Nah, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk terus saksikan World of Muslim. Karena di program ini aku akan selalu membagikan kalian hal-hal unik dan menarik tentang Turki ya guys. Oke guys, see you in the next video. And as always, Görüşürüz. görüşürüz.